Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Salam Subuh. Semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan jasmani, rohani, serta dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya robbal alamin. Beberapa kebiasaan di malam hari yang bisa menolak rezeki. Kebiasaan merupakan sikap yang kita terapkan sejak dulu, sehingga terus-menerus kita lakukan, baik kebiasaan yang baik dan yang buruk. Saat malam hari datang, kita sering melakukan aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan tanpa memperhatikan efek dan akibatnya. Di antara kebiasaan malam hari yang sering kita lakukan, salah satunya bisa menolak rezeki dan mengundang energi negatif yang secara jangka panjang bisa memberikan efek negatif buat kehidupan kita. Lalu kebiasaan apa saja yang bisa menolak dan menghambat rezeki? Untuk mengetahuinya tonton terus video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Lalu kebiasaan apa saja yang bisa menolak rezeki kita? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara kebiasaan manusia yang mungkin sudah terbiasa kita lakukan, mungkin dari sebagiannya dianggap tabu atau pamali oleh sebagian orang tua apabila dilakukan oleh orang di malam hari. Dari beberapa kebiasaan tersebut menurut kepercayaan dan mitos di kalangan masyarakat luas, bisa mengundang beberapa kesialan di dalam hidup kita. Seperti misalnya membuat kita terhambat rezeki, cinta kita gagal, sulit mendapatkan jodoh, dan sering sakit-sakitan, kurang sehat, dan sebagainya. Hal itu terjadi konon katanya dilibatkan dikarenakan kebiasaan buruk yang sering dilakukan di malam hari. Dan itulah yang dijadikan sebagai larangan untuk dilakukan di malam hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini hal yang dilarang dilakukan di malam hari. Kebiasaan yang pertama ialah jika kita kebiasaan menumpuk piring kotor di malam hari. Kebiasaan menumpuk piring kotor di malam hari merupakan perwujudan pemalas. Maka bisa difahami, jika hanya untuk mencuci piring saja sering ditunda, maka kemungkinan besar mereka adalah pemalas. Hal ini juga dapat menyebabkan berbagai ketidakberuntungan dalam hidup kita, seperti lingkungan yang menjadi kotor, tempat berkumpulnya penyakit yang dapat membuat keluarga kita sakit-sakitan. Kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan langsung tidur setelah perjalanan jauh. Mungkin kebanyakan dari kita pasti selalu tergesa-gesa, ingin segera tidur dan beristirahat di tempat tidur yang nyaman setelah perjalanan jauh. Lelahnya badan seringkali membuat kita langsung berbaring dan tak sedikit pula sampai tertidur pulas. Tapi alangkah baiknya kita sebelum beristirahat, hendaknya membersihkan terlebih dahulu anggota badan kita. Contoh kecilnya seperti cuci tangan, cuci muka kita agar energi-energi negatif tidak mengikuti kita sampai rumah. Dan jangan lupa sebelum masuk ke rumah, baca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu, supaya tidak ada energi negatif yang ikut masuk ke rumah kita. Apalagi bagi kalian yang mempunyai anak masih balita, agar anak kita tidak diserang oleh energi negatif yang kita bawa dari perjalanan kita. Kebiasaan yang ketiga adalah pantangan menyapu di malam hari, di mana jikalau malam hari dilarang menyapu di dalam rumah maupun di luar rumah, dikarenakan banyak makhluk gaib yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, maka sebaiknya menyapu dilakukan di pagi hari dan sore sesudah Aisyar. Wallahu a'lam bishawab. Kebiasaan yang keempat adalah dilarang memotong rambut di malam hari. Seiring berjalannya waktu, sekarang banyak sekali salon atau pangkas rambut yang buka sampai larut malam. Memotong rambut di malam hari juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit seperti rematik dan flu, dikarenakan memotong rambut di malam hari, di mana diharuskan mereka mandi dan keramas di malam hari juga. Karena jika menunggu sampai pagi, badan akan merasa gatal-gatal. Hal itu yang banyak menyebabkan timbulnya flu, dan yang lebih mengerikannya lagi dapat menyebabkan penyakit rematik. Para ulama menyebutkan bahwa baiknya memotong rambut ialah di hari Jumat. Maka sebaiknya memotong rambut kita
di hari Jumat dan di waktu siang sebelum mandi. Hal itu dirasa lebih baik karena tidak beresiko masuk angin yang menyebabkan badan kurang fit, sehingga tidak menyebabkan flu dan tidak beresiko rematik. Perlu diingat penyakit rematik tidaklah langsung terjadi, tapi dengan waktu jangka panjang yang dimaksud adalah nanti jikalau sudah memasuki umur 50 tahun lebih, maka sebaiknya kita yang masih muda bisa menjaga kesehatan kita supaya kelak sudah memasuki umur 50 tahun. Kita masih diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Kebiasaan yang kelima adalah dilarang memotong kuku di malam hari. Dikarenakan pada zaman dahulu, sebelum ada listrik banyak, yang masih memotong kuku dengan cutter atau silet. Tentu saja itu bisa melukai jari di waktu itu, karena masih minimnya aliran listrik di zaman itu. Tapi banyak mitos yang mengatakan bahwa memotong kuku di malam hari juga dapat menyebabkan anak dan orang tua tidak akur dan dapat menyebabkan sulitnya mendapatkan jodoh. Tentu saja sebaiknya memotong kuku dilakukan pagi hari di hari Jumat adalah hari yang paling baik. Wallahu alam bishawab. Kebiasaan yang keenam adalah dilarangnya menjemur atau membiarkan jemuran di luar rumah sampai larut malam. Dikarenakan menurut para ulama, jikalau waktu maghrib tiba, ketika azan maghrib tiba para setan banyak yang berlari mencari tempat persembunyian. Bahkan pintu-pintu rumah pun segera ditutup agar para jin dan setan tidak dapat masuk ke rumah. Maka sebaiknya jangan menjemur dan membiarkan jemuran di luar rumah sampai larut malam. Ditakutkan bahwasanya setan dan jin dapat bersembunyi di pakaian kita. Maka ketika memakai pakaian kita, jin dan setan yang bersembunyi di baju kita bisa dengan mudah memasuki tubuh kita yang membuat kita menjadi pemalas, mudah sakit, pemarah, mudah terpancing amarah, yang menyebabkan dapat berbuat buruk dan nekat. Kebiasaan ketujuh adalah dilarangnya bersiul di malam hari, karena bersiul di malam hari bisa mengundang makhluk halus seperti jin dan setan. Orang dulu berkata jika bersiul itu adalah sebuah kode untuk melakukan peperangan dan kode. Jikalau ada hal yang berbahaya, maka sebaiknya jangan bersiul di malam hari kalau tidak mau aura-aura negatif datang ke rumah kita. Itulah 7 fakta yang dilarang dilakukan di malam hari. Semoga yang lihat video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, share sebanyak-banyaknya video ini apabila video ini dirasa bermanfaat buat kalian. Dan juga jangan lupa di like dan subscribe channel Salam Subuh lalu dipencet tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.